Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentu dalam keadaan sehat kan? Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab 4 dengan tema menyambut usia balik. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, sekarang kalian umur berapa? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan bentuk tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah dewasa? Tentu kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan manusia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, yaitu usia balik atau dewasa. Coba perhatikan gambar berikut. Di gambar ada percakapan antara kakak dan adik. Sang kakak mengajak adik untuk sholat ke masjid, tetapi sang adik menjawab, "Aku kan belum wajib sholat, aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD." Sang kakak menjawab, "Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda itu." Maka anak-anak ibu semuanya harus bisa belajar tentang tanda-tanda balik. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik sebelumnya? Apakah kalian tahu perbedaan balik antara anak laki-laki dan perempuan? Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, kalau pada laki-laki yang pertama adalah tumbuh zakun, yang kedua suara berubah, yang ketiga nafsu makan meningkat, dan yang keempat tumbuh rambut di bagian tertentu. Untuk perempuan, tanda-tanda baliknya adalah yang pertama, pinggul dan dada membesar, yang kedua, suara lebih merdu, yang ketiga, nafsu makan meningkat, dan yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, selain tanda-tanda menurut ilmu biologi, ada juga tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan sesama manusia. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut laki-laki adalah telah mimpi basah, berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti dia sudah dewasa. Untuk perempuan, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah haid, berumur 15 tahun, dan jika sampai 15 tahun belum haid berarti sudah dewasa. Dari tanda-tanda yang disebutkan tadi, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Saat sedang berhadas besar, kita dilarang untuk sholat, puasa, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, dan duduk di masjid.
Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut sebagai mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Di antara aturan-aturan yang wajib kalian patuhi yaitu sholat fardu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Kalian harus berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian selain wajah dan juga telapak tangan. Dan yang terakhir, kalian wajib menuntut ilmu. Setiap laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Nah, sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga pelajaran kita dapat menambah ilmu hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.